Kala itu aku belum bisa berenang, tapi bukan berarti aku tak akan pernah bisa. Suatu hari aku akan melangkah ke permukaan dengan berani, menggerakkan tangan menantang arus dan membuktikan bahwa aku mampu. Biarlah dunia meragukanku, asal aku tidak, karena perlahan tapi pasti aku akan berubah dari yang tak bisa menjadi yang berhasil. Di sini diperlihatkan pertama matkul renang. Aku tidak tahu apa-apa tentang renang. Kadang aku sering mikir, gimana caranya berenang? Kenapa yang lain kok bisa lancar berenangnya? Dari sini saya mikir, berarti saya harus berenang tiap minggu, berlatih tiap minggu. Dari situlah aku terus berlatih tiap minggu, dari gaya bebas sampai gaya dada. Ini aku belajar gaya bebas dengan teknik pertama yang gerakan tangan yang dipelajari. Dari minggu ke minggu aku belajar gerakan tangan, ke gerakan kaki, terus dilatih setiap hari. Aku berpikir aku akan bisa, tidak bisa. Ucapan dari siapapun aku tidak dengarkan. Aku terus berlatih, dan akhirnya aku mencoba 25 meter gaya bebas. Nah, tapi teknikku itu belum sempurna. Tapi aku sudah bisa. Yang awalnya cuman berenang 5 meter, sekarang aku berenang 25 meter. Dari situ aku berpikir, mungkin kalau aku sering latihan, semua gaya pasti aku kuasai. Setelah bisa gaya bebas 25 meter, aku lanjut mempelajari gaya punggung. Karena UASnya itu ada 4 gaya: gaya bebas, gaya punggung, gaya kuku, dan gaya dada. Hari-hari setelah belajar gaya bebas, aku belajar gaya punggung. Dan akhirnya aku menguasainya, walau tidak begitu benar tekniknya. Setelah gaya punggung, di situ saya mempelajari gaya kuku-kuku, yang katanya paling susah di mata gol renang, karena gerakannya yang memakai pinggul. Tetapi aku terus mencoba, dan akhirnya aku bisa, walau belum sempurna. Di sini memperlihatkan video saya yang sudah lumayan bisa gaya kupu-kupu. Walaupun belum sempurna, tetapi saya bangga pada diri saya. Saya dari tidak bisa berenang menjadi seperti ini sekarang. Di sini setelah gaya kupu-kupu, saya mempelajari gaya yang terakhir, yaitu gaya dada. Di gaya dada saya sedikit ringan karena kayak lebih gampang pada saya. Tetapi bukan karena lebih gampang aku tidak berlatih. Aku terus berlatih tiap hari juga, sampai akhirnya aku juga bisa gaya dada. Dan di akhir matkul renang, aku berdiri bukan sebagai orang yang tidak bisa berenang lagi, tapi sebagai seorang yang belajar dari nol, bertahan, dan akhirnya bisa. Aku memulai perjalanan ini tanpa kemampuan, dan aku menutupnya dengan mencapai yang kubuat sendiri. Ya begitulah teman, yang awalnya aku gak bisa renang, sekarang aku sudah lumayan bisa.
Usaha tidak akan mengkhianati hasil, kawan. Kesan-pesan buat matkul renang. Jos, mantap, sangat menyeramkan buat saya yang tidak bisa berenang. Tapi saya sudah lumayan bisa sekarang, bukan bisa lah. Harapannya semoga saya bisa mempertahankan skill renang saya. Dan buat adik-adik yang selanjutnya, angkatan selanjutnya, semangat, siapkan mentalnya untuk matkul renang di Prodi PKU. Oh ya, lupa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.